Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang kita akan belajar mengenai materi fungsi kuadrat. Nah, kalian tentu pernah melihat jembatan kan? Baik itu jembatan yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Jika kita perhatikan bentuk tiang dari kedua jembatan ini memiliki lengkung yang berbeda ya. Ada yang melengkung ke atas dan ada juga yang melengkung ke bawah. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk lengkung tiang dari masing-masing jembatan yang tadi. Bentuk lengkungnya seperti inilah yang disebut sebagai bentuk grafik fungsi kuadrat atau disebut juga sebagai kurva. Sekarang, kita akan belajar bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat biasanya dilambangkan dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan syarat A-nya nggak boleh sama dengan 0. Apa itu A? A adalah angka atau koefisien di depan x kuadratnya. Kalau A-nya 0, nanti akibatnya jadi 0 dikali x kuadrat ya. Kalau 0 dikali x kuadrat kan hasilnya 0. X kuadratnya hilang. Kalau x kuadratnya hilang, maka tidak bisa disebut sebagai fungsi kuadrat ya. Ya nggak sih? Nah, untuk fx-nya sendiri bisa kita ganti dengan y atau bisa juga ditulis y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Apa contohnya? Misal, kita punya persamaan fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x min 6. Nah, dari fungsi kuadrat 3x kuadrat tambah 4x min 6 ini, kita bisa dapat nilai a, nilai b, dan juga nilai c-nya. Nilai A itu apa? Yang tadi, nilai angka di depan X kuadratnya. Di depan X kuadrat ada angka 3, maka A-nya bernilai 3. Nilai B itu angka atau koefisien di depan X. Nah, di depan X kan ada angka 4, maka B-nya itu bernilai 4. Lalu yang C. C itu angka atau koefisien yang tidak menempel pada X. Nah, min 6 di situ kan nggak ada X-nya ya. Maka min 6 inilah yang kita sebut sebagai nilai C. Perlu diingat kembali, kalau ada tanda minus di depan angka, maka minnya itu harus ikut sama angka yang ada di belakangnya ya. Contoh yang lainnya, misal kita punya fx sama dengan x kuadrat min 12x. Nah, dari persamaan fungsi kuadrat ini tuh, kita juga bisa tahu nilai A, nilai B, dan juga nilai C-nya. A kan angka di depan x kuadrat. Depan x kuadrat nggak ada apa-apa. Berarti nilainya 1. Karena 1x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Jadi nilai A sama dengan 1. Lalu yang B. B itu koefisiennya x. Depan x ada angka min 12. Maka nilai B-nya adalah min 12. C itu konstanta. Angka yang nggak ada x-nya. Nah, di sini tuh nggak ada C-nya, yang ada cuma A sama B, maka C-nya bernilai 0. Boleh nggak persamaan kuadrat kayak gini? Boleh, karena namanya aja persamaan kuadrat, berarti yang terpenting ada X yang berpangkat 2, atau jika dikalikan menjadi berpangkat 2. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk umum fungsi kuadrat. Kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu nilai fungsi. Fx atau y ini tuh disebut sebagai nilai fungsi. Gimana sih cara nyari nilai fungsi? Yaitu dengan cara memasukkan nilai x yang diketahui. Contoh misalkan gini, diketahui ada suatu persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 8x min 5. Lalu ditanyakan, berapakah nilai dari f2? Nah, berarti cara mengetahui nilai dari F2 yaitu kita tinggal masukin nilai 2 ini ke X-nya. Karena kan persamaannya Fx sama dengan 2x kuadrat min 8x min 5. Kita tinggal mengganti X yang ada dengan nilai 2. Sehingga menjadi F2 sama dengan 2 X yang diganti jadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 8X, X-nya ganti jadi 2 jadinya 8 kali 2 min 5.
Lalu, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, dikurangi 8 kali 2 sama dengan 16, kurang 5. Lalu 8 dikurangi 16 sama dengan min 8, kurang 5 sama dengan min 13. Maka, nilai dari F2 pada persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 8x min 5 adalah min 13. Oke, berikutnya kita akan belajar grafik fungsi kuadrat. Kalau persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ini kita gambarkan dalam diagram kartesius atau dalam diagram X dan Y, maka kita akan memperoleh grafik hubungan antara X dan Y yang membentuk suatu grafik parabola. Nah, bisa jadi nanti kurvanya terbuka ke atas seperti ini, atau juga akan terbuka ke bawah seperti ini. Terbuka ke atas ataupun ke bawahnya suatu kurva ditentukan oleh nilai A. Jika A-nya positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A-nya negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Pada grafik ini pula ternyata ada beberapa titik penting yang perlu diketahui, seperti adanya titik puncak, lalu adanya titik potong sumbu Y, ada titik potong sumbu X. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, titik puncak atau titik balik. Biasanya disebut titik puncak karena dia berada di puncak, sedangkan disebut titik balik karena dia berada di bawah. Titik balik ini bisa kita anggap koordinatnya sebagai xb, yb. Nilai xb dan yb-nya bisa kita hitung dengan rumus, yaitu xb sama dengan min b per 2a, dengan b adalah koefisien x dan a adalah koefisien x kuadratnya. Sementara YB bisa dihitung dengan F dalam kurung XB. Loh, maksudnya gimana? Nilai XB yang tadi kita peroleh, kita masukkan ke dalam persamaan Fx-nya, ke dalam AX kuadrat tambah BX tambah C. Setiap X-nya kita ganti dengan nilai XB yang tadi kita peroleh. Atau YB-nya boleh dihitung pakai persamaan, yaitu D per min 4A, dengan A adalah koefisien dari X kuadrat. Terus, D itu apa? D itu kita sebut sebagai diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu persamaan dari B kuadrat min 4AC, dengan B adalah koefisien X, A adalah koefisien dari X kuadrat, dan C sebagai konstanta yang nggak ada X-nya ya. Jadi, inilah cara mencari XB-YB dari titik balik. Kemudian ada titik berikutnya, yaitu titik yang di sini, yang kita sebut sebagai titik potong sumbu Y. Kenapa? Kok disebutnya gitu? Karena pada titik inilah grafik parabola memotong sumbu Y. Gimana sih cara nyarinya? Kita tinggal menjadikan X sama dengan 0. Setiap grafik memotong sumbu Y, maka nilai X-nya bernilai 0. Kalau X-nya 0, nanti jadinya A kali 0 kuadrat tambah B dikali 0 dan tambah C. A kali 0 kan 0, tambah B kali 0 juga 0, ditambah C, sehingga nanti jadinya Y itu sama dengan C. Jadi di titik ini, itu tuh bernilai C. Jadi, cara mengetahui titik potong sumbu Y itu dijadikan X-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau ada titik potong sumbu Y, maka ada titik potong sumbu X. Nah, dua titik ini tuh kita sebut sebagai titik potong sumbu X. Kenapa? Karena pada titik inilah grafik parabola memotong sumbu X. Kita anggap koordinatnya X1 dan X2. Gimana ya cara nyarinya? Gak jauh beda sama yang tadi, yaitu kita tinggal menjadikan Y sama dengan 0. Jadi, setiap grafik memotong sumbu X, maka nilai Y-nya bernilai 0 ya. Kalau Y-nya 0, jadinya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, berarti ini kan jadi persamaan kuadrat. Untuk nyari X1 dan X2-nya, tinggal kita cari akar-akarnya. Bisa pakai pemfaktoran yang kayak gini, atau pakai rumus ABC yang kayak gini, atau rumus melengkapkan kuadrat yang kayak gini. Jadi, X1, X2-nya itu akar-akar dari persamaan kuadrat, oke? Mungkin cukup segitu pembelajaran yang bisa disampaikan kali ini. Saya izin pamit dan sampai jumpa semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.